Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat Hari Paskah bagi setiap kita. Mungkin ketika saudara menyaksikan akan refleksi Gema pada hari ini, saudara mempersiapkan hati untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah Paskah di hari ini. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hati setiap kita. Sehingga kita akan merayakan Hari Paskah, kita merayakan dengan penuh ungkapan syukur di hadapan Tuhan sebab Tuhan telah bangkit. Mari sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema saksi kebangkitan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih karena kami diingatkan akan cinta kasih-Mu yang luar biasa. Engkau bukan hanya berkorban dan mati di atas kayu salib bagi kami, tetapi Engkau adalah Allah yang bangkit, yang menunjukkan kuasa-Mu, sehingga iman kami semakin hari semakin dikuatkan di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Pimpin Tuhan dalam perenungan firman di hari Paskah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama akan melihat bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-28. Kita akan membaca ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka dengan segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara, ada sebuah hal yang menarik ketika kita membaca kisah-kisah atau narasi kebangkitan Yesus yang tertulis dalam keempat Injil, saudara. Yang menarik adalah bukan laki-laki, melainkan wanitalah yang menjadi saksi pertama yang melihat, menyaksikan akan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara, mengapa ini jadi satu hal yang menarik, saudara? Menariknya adalah karena kesaksian dari seorang wanita itu sebenarnya kurang begitu dianggap pada masa itu. Hal itu disebabkan karena masyarakat Yahudi pada masa itu masih memiliki budaya patriarkal, saudara, yang sangat-sangat kuat. Pria adalah hal yang utama. Pria selalu mendominasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat orang-orang Yahudi. Sementara, saudara, wanita itu dianggap sebagai kelas kedua dan benar-benar jadi golongan yang kurang begitu banyak dianggap. Itu artinya, saudara, ketika berita penting tentang kebangkitan Yesus Kristus itu diberitakan melalui perkataan dari wanita, maka jelas konsekuensinya adalah sangat mungkin kesaksian akan kebangkitan Yesus Kristus itu tidak diterima, bahkan tidak diperhitungkan pada masa itu. Lebih-lebih, saudara, para pemuka agama-agama Yahudi itu berusaha menjaga kubur Yesus dengan satu tujuan untuk mengantisipasi pencurian mayat Yesus oleh para muridnya dan kemudian mengklaim bahwa Yesus itu bangkit. Bahkan kalau kita bisa melihat ayat 11-15 tentang dusta mahkamah agama. Mereka bisa dengan berbagai macam cara, bahkan dengan cara dusta, untuk menggagalkan segala hal yang berkaitan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Lalu, saudara, kita kembali menjawab pertanyaan ini. Mengapa Tuhan memilih menunjukkan kebangkitannya kepada wanita? Dan mengapa, saudara, justru mereka, para wanita itulah yang datang ke kubur Yesus pada pagi-pagi benar di hari yang pertama, di hari Minggu, tepat saat kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita bisa melihat, sangat mungkin para wanita-wanita ini merasa bahwa ketika Tuhan Yesus dikuburkan, hal itu dilakukan secara darurat, tergesa-gesa. Mengingat memang sudah hampir waktunya memasuki Sabat di hari Jumat itu, saudara. Sehingga mayat Yesus kemudian harus segera masuk dalam kubur tanpa dirempah-rempahi dengan cukup, saudara. Sehingga setelah melewati hari Sabat dan di hari pertama pagi-pagi benar, maka wanita-wanita itulah mereka merencanakan mereka datang dan meminyaki, memberikan rempah-rempah pada mayat Yesus
sebagaimana kerabat mereka atau anggota keluarga mereka memperlakukan mayat orang yang dikasihi dengan cara yang layak, dengan cara yang baik, saudara. Saudara, di sisi lain Alkitab itu juga menunjukkan kepada kita betapa 11 murid Yesus itu sangat-sangat ketakutan setelah mereka tahu bahwa guru mereka itu dihukum mati dengan cara disalib. Dan bahkan sangat mungkin juga, saudara, satu persatu dari mereka pun pada akhirnya akan diciduk, bahkan juga akan dieksekusi mati. Belum lagi, saudara, mereka merasakan kekecewaan karena Yesus yang mereka sangat harapkan itu sebagai pemimpin, sebagai Mesias politik dalam pandangan mereka itu, pada akhirnya mati di atas kayu salib dan tidak menunaikan apa yang menjadi harapan mereka untuk membebaskan orang-orang Israel dari penindasan pemerintahan kekaisaran Romawi. Inilah alasan-alasan yang membuat para murid tidak berani dengan leluasa untuk menampakkan diri pada khalayak ramai, bahkan juga mungkin datang ke kubur Yesus. Sementara para wanita, karena kurang dianggap, maka mereka lebih berani untuk datang ke kubur Yesus dengan alasan untuk meminyaki akan mayat Yesus. Tapi di sini kita bisa melihat, saudara, di dalam kedaulatannya Tuhan memakai segala kondisi yang ada itu untuk menyatakan perkenanannya, menjadikan wanita, secara khusus Maria Magdalena, untuk menjadi saksi pertama kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan tidak memakai seseorang yang terkemuka, orang Yahudi yang berpengaruh, atau mungkin Pontius Pilatus yang pada akhirnya mungkin Tuhan ubahkan dan bertobat pada akhirnya, ataupun dengan cara-cara yang spektakuler, saudara. Tetapi Tuhan memakai satu kelompok yang marginal, yang lemah, yang kurang dianggap, untuk menjadi saksi bagi kebangkitan satu peristiwa yang dahsyat. Ada kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus sendiri. Saudara, satu hal yang menarik pada akhirnya, saudara, ketika kita melihat seluruh perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan memakai seorang wanita, dan itu menjadi satu hal yang luar biasa. Menariknya di sini tuh, saudara, kelahirannya Tuhan memakai seorang wanita, dan kebangkitannya kembali Tuhan memakai seorang wanita menjadi saksi bagi kebangkitannya. Tuhan memakai pribadi-pribadi yang terlihat lemah dalam pandangan masyarakat pada masa itu. Tuhan memakai pribadi yang benar-benar terlihat lemah itu di mata dunia untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Disitulah kita bisa melihat, saudara, Tuhan bahkan bisa memakai apa yang lemah bagi dunia ini, apa yang lemah dalam pandangan dunia ini, untuk mencelikan mata rohani orang-orang yang merasa diri mereka hebat, orang-orang yang merasa diri berhikmat di dalam dunia ini. Itulah mengapa, saudara, kelemahan bukan menjadi alasan bagi setiap kita untuk tidak dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaannya. Dan Paskah mengingatkan bagi setiap kita akan kuasa Tuhan dan kedahsyatan Tuhan di tengah-tengah segala kelemahan umatnya. Setiap kita yang lemah ini, saat ini Tuhan meminta dan Tuhan mengingatkan bagi setiap kita, agar setiap kita pun juga dapat meneruskan akan kesaksian Injil, kabar baik akan kebangkitan Yesus Kristus itu kepada dunia. Dan bila setiap kita sungguh-sungguh meresponi akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini, sudah selamat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi kebangkitannya. Mari kita bersatu hati, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kuasa kebangkitan-Mu itulah yang menggerakkan hati setiap kami orang-orang yang lemah ini untuk kembali dikuatkan dan menjadi saksi-Mu Tuhan, menceritakan akan kedahsyatan kasih karunia dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan bila kami bersyukur ketika kami meresponi akan kebaikan Tuhan, bersyukur ketika kami bersama-sama merayakan hari Paskah di hari ini. Dimuliakan nama-Mu demi Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati setiap kita.